saya sangat rindu untuk bertemu dengan kalian semua. Amen. Mari katakan pada sebelah kanan kiri kalian, saya mengasihimu. Amen. Berapa di antara kalian dalam minggu ini kami mengikuti pastor dan konferensi pastor dan pimpinan dengan Pastor Philip Mantova dan juga Pastor John Kennedy dari Afrika. Jadi itu satu highlight untuk minggu ini. Kita akan coba mendengar dari pastor ataupun pemimpin dari tempat lain itu untuk sebagai masukan dan juga dorongan bagi setiap kami. Lebih daripada segalanya, sempat di sini mengikuti malam Pantai Kosta. Wah, kalian merasakan urapan Tuhan? Amin, amin. Puji Tuhan, kami juga di sana. Pastor Daniel dan saya berdoa di bagian hari Jumat. Kami hanya dapat pergi Jumat untuk berdoa untuk mereka yang sakit, hearing corner di sana. Dan satu perkara yang kami lihat, terutama untuk saya sendiri, itu saya melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Ada banyak sekali penyakit, dan daripada saat kami berdoa, banyak penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi saat itu kami berdoa, saya berdoa untuk seorang anak muda. Dan saat itu dia katakan, saya cakap, kamu mau doakan apa saja? Dia cakap, saya cakap, perlu hari ini. Tiba-tiba hanya dia saja cakap, hari ini kamu perlu spesifik. Tuhan mau kamu bagi tahu Tuhan apa yang mau kamu doakan. Wah, dia mata dia langsung macam bersinar-sinar. Saya mau doakan untuk Tuhan menuntun saya dalam jalan hidup saya. Baru macam teenager saya doa. Saya mau melihat panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saat itu, harus berdoa untuk dia. Dan pada saat berdoa, satu firman Tuhan yang diberikan kepada Rema Word yang diberikan kepada saya dari Tuhan, itu untuk mendalami firman Tuhan. Dan saya sampaikan saja. Saya tak kenal, jadi dan tidak apa beranikan diri untuk bercakap dan juga menyampaikan firman Tuhan. Dan saat itu setelah saya doakan tentang mendalami firman Tuhan. Pada saat kamu baca firman Tuhan, kamu memahami firman Tuhan, kamu akan melihat jalan Tuhan dalam hidup kamu. Dan saat saya berdoa selesai, dan mata dia bersinar. Dia cakap, kamu adalah orang yang keempat mengatakan hal yang sama kepada saya. Amin. Tuhan itu dahsyat, amin. Jadi Tuhan dapat memakai setiap kita dan memakai setiap orang untuk menyampaikan message dia kepada kita. Hanya kita perlu membuka hati kita. Amin. Hari ini sis akan menyampaikan firman Tuhan daripada kehidupan yang benar. Karena di dalam gereja kita melakukan siri khotbah yang kita sebut expository, yaitu berlanjutan, agar kita makan dengan diet yang teratur. Jadi tidak hari ini kita bercakap hal ini, besok bercakap hal itu, minggu depan hal yang lain. Jadi kita buat expository agar kita memiliki diet kerohanian yang teratur. Amen. Jadi kita masih dalam kehidupan yang benar, dan hari ini kita belajar tentang, kita akan melihat dari firman Tuhan tentang berhutang kasih. Berhutang kasih. Kata hutang itu agak sensitif kan? Kadang kita, baru-baru ini saya bulan Ogos saya terima satu surat. Dan di situ ada urusan Sri Paduka warna kuning. Saya tengok, kena samakan saya. Jadi kadang itu perkara yang sangat kita takuti, itu kena sama atau berhutang. Jadi kata ini sangat sensitif, dan kadang kita berpikir, wah ini sesuatu yang besar. Tapi ini satu perkara yang kita perlu ingat di dalam kehidupan kita. Kita ada satu hutang yang kita perlu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat apa itu berhutang kasih. Kita akan baca di dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14. Nampak? Kita boleh bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Silakan berdiri. Oke, saya akan baca
sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik Tuhan, dan menegur setiap kami Tuhan, agar kami semua diperbaiki untuk semua perbuatan baik. Tuhan, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau membawa Rhema Word kepada setiap pribadi Tuhan, sehingga kami semua pulang dengan bekal-bekal yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, hari ini kita akan melihat tentang kebutuhan kasih. Sebagai pendahuluan, saya akan beritahu dalam buku Roma pasal 1 sampai 8 menjelaskan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Jadi setiap kita dibenarkan oleh iman. Setiap kita berdiri di sini bukan karena kebaikan kita. Tidak ada satupun layak untuk berdiri di sini ataupun berada di gereja dengan kata benar, bahwa saya adalah orang benar. Tidak, karena kita semua dibenarkan oleh iman. Amin. Kita semua dibenarkan oleh iman, di mana Yesus telah mati di kayu salib untuk kita semua, sehingga kita telah dibenarkan. Maksudnya seperti kita dulunya baju kotor. Oke, mungkin kamu yang pergi ke Pantai Kosta, mungkin kamu lihat lumpur di kaki kamu, ada yang basah kuyup, seperti itu dulunya kita. Tapi pada saat Tuhan datang ke dunia ini dan mati di kayu salib, Dia memberikan kita jubah yang baru. Dia macam bagi kita baju baru. Oke, jadi semua kita dibenarkan dengan iman. Tetapi kita tidak berhenti di sana, saudara-saudari. Kita tidak mau berhenti di sana. Karena kalau kita berhenti di sana saja, kita akan kembali bermain lumpur. Oke? Baju yang bersih itu pun akan kotor lagi kalau kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Jadi kita perlu melihat apa langkah berikutnya. Boleh katakan sebelah kanan kiri kalian, apa langkah berikutnya? Setelah kita memiliki identitas yang baru, kita tidak mau di sana saja, dan kita tidak dapat di sana saja. Apakah kamu kembali ke sini atau maju ke depan? Maukah kamu stay di satu tempat selama-lamanya? Tidak kan? Antara kamu mundur atau kamu maju. Oke? Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita perlu maju ke depan untuk dan firman Tuhan inilah, saya tak bawa kita. Firman Tuhan adalah cara bagaimana kita dapat hidup benar setelah kita dibenarkan oleh iman. Amen? Jadi itu adalah satu proses. Dan proses ini untuk apa? Kenapa saya harus jadi diubahkan hidup saya? Untuk apa? Untuk apa? Karena suatu saat nanti kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin? Contohnya kalau kamu akan jumpa YB, maukah kamu jumpa YB dengan pakaian yang kamu pasti cari pakaian paling bagus kan? Tidak pakai baju tidur kan? Ada pakai baju tidur? Tidak. Kalau kamu jumpa BTS lah. Oke, siapa sini suka Korean? Jangan malu-malu, ayo. Jadi percaya mau angkat tangan tak jadi ya. Oke, kalau kamu jumpa artis kesukaan kamu, pasti kamu tak pakai baju tidur kan? Kamu mau cantik-cantik pakai lipstick kan? Jadi kita kenapa? Karena suatu saat kita akan berjumpa dengan Tuhan dan hidup kekal. Dan kita mau masuk ke dalam hidup itu dengan kelayakan yang daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat hidup benar? Jadi
Jadi kita perlu apa yang kita lakukan itu mulai mengabarkan Injil, menyatakan kesaksian hidup kita. Dan hari ini saya akan menekankan yang kedua, yaitu memulihkan, yaitu kehidupan yang benar. Pemulihan adalah membentuk kehidupan yang benar di dalam hidup kita. Dan kemudian kita diutus. Ini adalah ketiga perkara ini adalah apa yang menjadi fokus gereja kita. Bagi kalian yang baru di sini ataupun sudah lupa, inilah fokus daripada gereja pengharapan di seluruh dunia, yaitu Windsor, mengabarkan Injil, make disciple, memulihkan, dan yang ketiga adalah plant churches. Amen. Yaitu mengutus kita suatu saat kita mau melihat banyak lagi kalian untuk menjadi berkat di tempat-tempat lain. Contoh banyak sekali hari ini kita di sini. Suatu saat kita mau pergi ke tempat lain. Siapa di sini yang mau pergi ke Indonesia? Wah, saya oke. Jadi itu adalah kerinduan kami, Pastor Daniel dan saya. Kami mau kalian bangkit dan bangun lebih lagi dan suatu hari kami mau melihat, mau pergi, kita mau temukan banyak lagi gereja di mana-mana dan juga salah satunya Indonesia. Saya mau pergi catat nama. Oke, jadi hari ini sebelum kita pergi menemukan gereja, mari kita lihat apakah berhutang kasih. Berhutang kasih pertama yang saya mau sampaikan adalah bayar hutang yang tidak baik. Daripada Roma ini dikatakan dalam ayat 1, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Amen. Saya rasa setiap kita sini mungkin ada hutang secara material. Contohnya, kami pun ada hutang kereta, ada hutang apa? Hutang rumah. Jadi pastor saya cakap itu rumah bukan milik saya, bukan milik kami, itu milik bank. Oke, betul kan? Itu milik bank. Dan suatu saat kita akan kembalikan. Jadi kita tidak merasa itu punya saya. Okay? Jadi janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun. Di dalam maksudnya di sini apa hutang yang hari ini saya katakan? Kalau hutang secara fisikal ataupun secara material, nasihat saya itu jangan selalu jangan pakai banyak kredit card ataupun spend. Prinsipnya dari pakai ataupun menggunakan apa yang kamu punya. Okay? Jangan membelanjakan sesuatu lebih daripada apa yang kamu miliki. Contohnya kalau kamu ada 500 ringgit, kamu belanja 300 saja. Okay? Itu yang prinsipal yang saya dapat berikan kepada kalian. Dan jika kita berhutang, kita bayar secepat mungkin. Kalau kita tidak dapat bayar, beritahu pada orang tersebut. Dan bagi kita yang memberi utang, saya juga bagi prinsipal pada saat kita beri utang, hati kita harus siap untuk tidak menerima kembalian. Karena kalau kita pasal memberi, biarlah kita relakan. Okay? Jadi ini prinsip secara material yang saya dapat bagikan. Tapi hari ini saya tidak akan bukan untuk tentang hutang material, tapi adalah apa ada hutang yang dimaksudkan di sini. Adakah kita berhutang dengan seseorang? Jadi hutang yang dimaksudkan di sini adalah hutang dosa atau kesalahan terhadap satu sama lain. Amen. Jadi hutang di dalam Roma ini adalah hutang dosa ataupun kesalahan terhadap satu sama lain. Berikutnya di dalam Roma 13 ayat 9 katakan, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Maksudnya di sini kalau seseorang mengasihi sesamanya, dia telah melunasi hukum Taurat. Jadi hutang yang saya mau masukkan di sini adalah perkara ini. Inilah hutang yang perlu kita bayar. Yaitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini. Ini adalah hutang yang kita pikir, yang saya mau sampaikan. Kadang mungkin kamu berpikir, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak mungkin jangan mengingini. Kadang saya pikir, saya tidak mengingini. Tapi Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan katakan, pada saat kamu memikirkan hal yang jahat tentang saudara atau saudarimu, kamu telah membunuh. Men? Okay? Pada saat kamu memandang seseorang dengan nafsu, seseorang berlawanan jenis dan kamu telah berzina. Maksudnya itu adalah lebih daripada perbuatan saja, tapi pikiran kita, hutang yang kita perlu bayar
hutang itu. Jadi kadang saya cakap jangan membunuh. Mungkin kita tidak sampai membunuh orang tersebut, tapi dalam hati kita, ucapan kita. Ada orang mengatakan kata-kata itu lebih tajam daripada pisau, betul tak? Lebih tajam daripada pisau. Itu yang banyak sekali. Kalau kita lihat statistik, anak-anak muda banyak sekali presentasi kepada statistik depression itu sangat banyak, stres itu sangat tinggi. Semua ini bukan karena pedang, bukan karena fisikal saja, tetapi karena ucapan. Jadi hati-hati bagaimana kita dapat membayar hutang kita dalam hal ini. Hari ini saya mau beritahu kepada kita, pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, pulang lakukan perkara ini. Dan apa yang kita dapat kita lakukan untuk membayar hutang kita, yaitu di dalam firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 12 katakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bagaimana kita membayar hutang kita ini adalah dengan pertama, minta pengampunan daripada Tuhan. Setiap hari datanglah kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang kesalahan saya hari ini? Apa dosa saya? Siapa di sini tak pernah melakukan kesalahan sepanjang hari ini? Kalau ada jangan angkat tangan. Karena kita tahu bahwa setiap kita pasti melakukan kesalahan besar atau kecil. Amin? Betul tidak? Oke, jadi mintalah pengampunan daripada Tuhan pertama. Yang kedua yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin? Kamu tengok ayat itu, seperti kami juga mengampuni orang lain. Jadi perkara kedua, sebelum kita minta pengampunan daripada Tuhan, kedua kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Banyak kali kita akan merasa disalahkan. Banyak kali kita merasa orang menyakiti kita. Kadang bukan mereka sengaja. Kadang mungkin hati kita atau mood kita tidak baik hari itu. Okay? Jadi kita merasa orang cakap sesuatu itu macam menyindir saya. Okay? Contohnya kalau ada orang, oh hari ini sis cantik. Kalau sis sedang mood tak baik, maksud kamu hari-hari lain tak cantik. Betul kan? Boleh kan? Walaupun maksud pastor itu baik hari ini, oh hari ini kamu cantik. Tapi kalau mood tidak baik atau saya tidak tak ada senang hati dengan pastor, apa maksud kamu? Maksud kamu hari-hari lain tak cantik ya? Dan kita boleh menyalahkan semua. Kita akan dapat kalian faham apa yang saya maksudkan. Apapun maksud baik, maksud mungkin itu baik mau bagi pujian ataupun encouragement, tapi malah ditukar jadi sesuatu. Jadi orang yang mau bercakap pun pastor cakap, lebih baik saya jangan cakap apa-apa. Oke, jadi mengampuni orang lain. Ampuni. Saya mau mendorong, saya mau minta daripada kalian, jangan simpan kesalahan orang lain dalam diri kita, karena itu toksik, itu hal yang tidak baik untuk kita. Itu akan menghancurkan sepanjang hari kamu, itu akan menghancurkan sepanjang bulan kamu, sepanjang tahun kamu, hanya karena satu perkataan orang. Jangan. Dan pertama, orang tersebut tidak tahu apa yang kamu rasakan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan mempengaruhi kehidupan kamu, perjalanan kamu. Dan setelah itu, saya jumpa dengan Cat. Kalau saya sudah lagi pas cakap macam itu, saya tidak senang dengan kamu. Maksud kamu hari-hari saya tak cantik. Saya jumpa Cat. Jadi saya masih marah. Saya pergi kepada Cat. Saya selalu, sis, hari ini baju cantik. Lalu apa maksud? Masalah hari lain tidak cantik ya? Itu akan terus, penyakit itu akan berterusan. Betul? Berjalan dan hari ini saya rasa semua orang menyakiti saya. Dunia akan hancur. Betul tak? Saya rasa dunia itu, itulah yang kadang membuat orang sampai salah. Jadi ampunilah apapun kesalahan orang lain. Apakah itu orang yang dekat kita ataupun orang yang di luar sana. Amin.
Amen. Katakan kepada sebelah kanan kiri, saya mengampunimu. Amen. Ampunilah. Hidup kita tidak panjang, saudari-saudari, 70 tahun, 80 tahun. Jangan simpan itu, karena itu akan menjadi baggage yang akan membawa kita. Kamu sebenarnya, kalau saya katakan, setiap kalian, kita semua cantik, setiap kita semua handsome, kalau kita tersenyum, kalau kita bahagia, kalau kita melihat sukacita, karena kita semua diciptakan dan dibentuk pada gambar dan rupa-rupa. Kita semua adalah baik. Saya percaya kita semua baik. Kenapa? Karena saya masih ingat saya tengok satu movie, seorang killer ini assassin. Dia assassin, dia kobra, dia bunuh banyak orang. Tapi satu perkara, dia punya anak, dan karena anak dia ini, dia rela mati karena anak dia ini. Jadi kita semua punya potensi untuk mengasihi. Kita semua punya potensi untuk, karena kita memiliki gambar Tuhan. Dan kadang itu tersimpan jauh dengan semua sampah yang bukan untuk kita. Jadi kita perlu buang itu semua sampah. Dan kamu akan lihat permata di dalam hidup kalian. Dan itu yang Tuhan inginkan. Amen. Amen. Jadi yang ketiga adalah meminta pengampunan dari orang yang kita sakiti. Amen. Ini yang penting juga kita lakukan. Kalau kita bersalah kepada orang lain, kalau kamu tahu kamu salah dengan orang tersebut, datang dan minta maaf. Kalau kamu tahu kamu melakukan sesuatu yang kesalahan, dulu saya tidak tahu. Pastor itu orangnya on time. Jadi kalau saya kadang saya banyak pekerjaan, ada sekali saya harus jemput dia dari office. Karena saat masa itu kenapa cuma kereta satu, jadi saya jemput. Dan saya buat ini, buat itu sampai saya lambat. Jemput pukul 5, saya baru 15 baru sampai. Dan saya rasa oke, karena saya rasa saya pun sibuk kerja, bukan saya tunggu jam biarkan dia pastor menunggu, tidak. Saya memang buat banyak kerja, lalu saya pergi. Wah, pastor muka hitam. Dia bisa dari kereta. Lalu saya pikir kenapa? Kenapa dia sini? Lalu saya tuh, dia saya, kamu datang lambat. Ya, saya banyak kerja. Pikiran kita saya pikir, oh ini karena saya ada masalah saya sendiri. Jadi kamu perlu mengerti lah. Kamu perlu mengerti itu. Kita pikir, oh kamu perlu mengerti lah. Jadi saya pikir, oh ya. Tapi saya tidak mengucapkan maaf. Karena saya pikir saya ada alasan untuk melakukan itu. Saya tidak minta maaf. Karena saya pikir, oh ini memang itu suami istri tak apalah. Okay? Lalu saya bukan sengaja. Lalu setelah itu saya sudah 1 kali 2 kali Tuhan menegur saya. Jalan kita selalu bersama. Dan setelah itu saya ditegur aja. Tidak, kamu perlu minta maaf. Walaupun kamu ada alasan, bukan berarti itu menjadi hak kamu. Menjadi membuat kamu berhak untuk terlambat, kamu untuk melukakan ataupun membuat sesuatu bersalah pada orang. Jadi saya minta maaf dan sekarang saya paham. Kami pasti beritahu kalau kamu lambat, bagi tahu. Bukan berarti kamu tidak rojek, kamu terbang. Tidak, harus sampai sana. Tidak, memang kita tak dapatkan, memang jam tak dapat. Jadi tapi yang penting adalah kamu bagi tahu. Kalau lambat bagi tahu. Jadi itu adalah bagaimana tentang mengampuni, minta pengampunan dari orang yang bersalah. Ada sekali saya kesal dengan satu gembala saya. Saya kesal dengan dia, tapi saya tak beritahu dia. Saya kesal, saya berdoa, saya beritahu Tuhan. Dan saya bilang, oke Tuhan maafkan saya dan maafkan. Dan Tuhan tegur saya. Sebenarnya gembala kamu punya pemikiran dan pandangan yang lebih jauh daripada kamu. Mungkin kamu tidak melihatnya. Dan setelah itu saya melihat segala sesuatunya dengan mata Tuhan dan saya, oh ya betul, dia melakukan ini karena ini. Lalu saya pergi kepada gembala saya dan saya katakan, maaf, karena saya minta maaf. Lalu gembala saya bingung. Dia heran ya, sama kan, heran. Kenapa dia minta maaf?
Lalu saya cakap, maaf karena saya ada rasa sakit hati dengan kamu karena perkara ini. Oh ya kak, saya tidak lihat, saya tak nampak. Dan dia kata, mungkin kadang saya nakal, maafkan saya. Bahasa tidak, kamu orang yang paling baik, kamu domba saya yang paling kuat, ya, paling baik. Jadi saya ambil tindakan itu. Walaupun kenapa? Bukan karena gembala saya, tapi saya mau membersihkan hati saya. Saya tak mau bawa beban ini, saya tak mau bawa kotoran ini, sampah ini dalam hati saya. Saya bereskan. Jadi saya mau dorong setiap itu. Kalau kita bersalah dengan orang lain, datangi, minta maaf, minta maaf. Kalau kita mengambil langkah pertama, dikatakan saya tidak simpan di sini quote-nya, orang yang paling kuat adalah orang yang meminta maaf. Okay? Orang yang paling kuat adalah orang yang mau dan dapat meminta maaf. Okay? Amen. Okay? Katakan kepada sebelah kanan kiri kalian, tadi sudah saya memaafkan kamu. Katakan sebelah kanan kiri kalian, maafkanlah saya. Dari itu bagaimana kita membayar utang? Kenapa saudara-saudari? Semua itu yang kenapa saya mau tekankan perkara ini? Karena banyak sekali penyakit, saya katakan dengan daripada pengalaman, daripada apa yang saya dengar dari kesaksian, banyak sekali penyakit itu didasarkan karena sakit hati atau kepahitan. Pada saat yang berdoa untuk healing juga, pastor ada berdoa, kami berdoa dan dia ada kidney failure. Tapi pada saat saya berdoa begitu ya, saya mendapatkan rema dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang dia simpan, kepahitan. Dan saya akan lepaskan itu. Dan pada saya tanya dia ada sesuatu yang dialami dalam hidupnya. Dan muka dia saat didoakan oleh pastor itu masam, tak cekap pun tak. Anak muda dia accident, tangan dia yang kosong, sangat kasihan. Sebelah masih ada lagi, tapi saya doakan tangan dia mulai bergerak, puji Tuhan. Tapi belum semua dapat diangkat. Lalu pada juga pasal kan ada kepahitan, sesuatu yang merasa Allah membutuhkan atau membuatkan dia. Saya merasakan hal itu. Lalu kami berdoa untuk lepaskan kepahitan dia. Dan setelah itu menjadi berseri-seri. Dia mulai berseri. Jadi itulah yang saya nak mengatakan ke semua. Mulai dari sini. Amen. Dan berikutnya, yang kedua, jadi buang, bayar semua utang yang tidak baik. Perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh Tuhan, bukan saya tulis itu. Jangan berbunuh, jangan berzina. Itu akhir daripada ending daripada apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, kita bayar itu semua dengan minta pengampunan dari Tuhan, pengampunan satu sama lain dan juga mengampuni orang lain. Yang kedua adalah hanya berutang kasih. Hanya satu utang yang kita perlu pegang dalam hidup kita, yaitu berutang kasih. Di dalam firman Tuhan dikatakan, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Maksudnya itu berutang kasih. Karena di dalam bahasa Inggris dikatakan accept the continuing debt to love one another. Okay? Berhutang kasih. Jadi dalam bahasa Inggris kita lebih jelas bahwa accept the continuing debt to love one another. Sebenarnya kita memiliki hutang kasih. Okay, kita mau berhutang. Saya mau berhutang kasih dengan kalian. Berhutang kasih. Kenapa? Karena sebagai manusia kita selfish. Kasihilah saya. Tapi hari ini mari kita tukar. Saya mau mengasihi orang lain. Saya mau mengasihi orang lain. Karena dikatakan jika barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ia sudah membayar semua hukum Taurat. Amin. Kasih. Mari kita lihat berikutnya. Apakah hutang kasih? Yaitu melakukan perkara positif yang berlawanan dengan perkara yang dilarang di Roma 13 ayat 9. Jangan berzina. Jadi bagaimana kita berhutang kasih? Yaitu setia kepada istri, mencintai istri dan suami kita dengan sepenuhnya. Kalau kita telah memiliki hutang kasih dan suami dan istri saya berhutang kasih dengan suami saya, yaitu saya mau terus setia karena itu hutang kasih saya kepada dia. Oke? Kalau kita dan bagaimana kita berhutang kasih, jangan membunuh, yaitu menghargai hidup. Jika kita menghargai hidup, maka kita tidak akan
mau ataupun berani atau tega, tak tahu bahasa Malaysia apa. Apa? Hah? Tidak sampai hati untuk melukai orang lain, amen? Tidak sampai hati. Dulu masa kecil, jadi mungkin karena agama atau apa, sis tu tak berani bunuh semut, tak berani sis bunuh semut. Ya kalau ada semut, sis akan bawa masa kecil dan akan berani bunuh semut. Jadi tak berani. Sampai sekarang kalau saya tengok insek, saya tidak akan bunuh, saya akan bagi tempat lain. Itu sudah jadi kebiasaan. Kenapa? Karena menghargai itu. Kalau kita hidup di dalam, contohnya kalau kamu hidup di Indonesia, di Jakarta, 18 juta penduduk di sana, nyawa kadang kita melihatkan tidak menghargai hidup. Ada orang duduk di basa, itu basa, ada orang duduk di atas bus. Ya, karena kehidupan yang banyak penduduk, kadang harga sebuah jiwa itu menjadi murah. Jadi karena itu hargailah hidup, menghargai hidup. Bukan kita yang menghargai hidup, hargai hidup orang sebelah kanan kita, hargai hidup saudara-saudara kita, hargai hidup keluarga kita, hargai hidup manusia. Dan pada saat kita menghargai, kita tidak akan rela sampai hati untuk melukai, apalagi sampai membunuh. Oke, ketiga, menghormati milik orang lain. Jangan mencuri. Kita tidak akan mencuri kalau kita menghormati milik orang lain. Kita hargai milik orang lain. Kalau di Singapura, kamu ada bag atau apa, tidak akan dicuri. Kenapa? Karena mereka menghargai milik orang lain. Mereka tidak akan ambil. Bukan karena mereka mampu. Banyak mereka yang harus strict flow. Ada umur ibu-ibu elderly, umur yang 60, 70, mereka tidak, anak mereka sudah besar dan tidak jaga mereka. Sis pernah bercakap bersembang dengan satu waitress di Kopitiam. Dia harus jadi waitress. Kenapa? Karena dia mau menarahi dia. 60, 70, dia dekat Kopitiam kerja, cuci pinggang dan juga jadi lap meja. Bukan karena mereka berada dan barang-barang itu tidak penting untuk dijual. Tidak, karena mereka menghargai milik orang lain. Oke, dan yang berikutnya, jangan mengingini. Kita tidak akan mengingini ataupun tidak ada rasa mau memiliki apa yang dimiliki orang lain jika kita bersyukur untuk memiliki orang lain. Bersyukurlah setiap hari, setiap pagi pada saat kita bangun, bersyukurlah. Tuhan, terima kasih untuk rumahmu, terima kasih untuk keluargamu, terima kasih. Pada saat kita bersyukur, maka cara pikiran kita dan pandangan kita berbeda. Saya pernah kongsikan bahwa saya tidak memiliki bapa pada saat saya berumur 5 tahun. Dan saat itu saya bersyukur karena saya masih ada mama. Saya belajar bersyukur. Saya tukar pikiran saya. Daripada saya tidak ada bapak, tapi saya ada kakek. Jadi ubah pemikiran kita. Puji Tuhan ada kakek. Jadi pada pikiran untuk saya. Amen. Jadi syukuri apa yang kita miliki. Pada saat Tuhan memberkati, contohnya pada saat Tuhan membantu Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Egypt. Apa yang Tuhan katakan pada Musa? What is in your hand? Tuhan tidak ambil satu barang. Oke, nah saya bagi kamu pedang. Nah saya bagi kamu jubah perang. Tidak. Tapi kita tanya, what is in your hand? Apa yang kita ambil? Kenapa? Karena ini prinsipal yang Tuhan mau bagi kita. Apa yang kita miliki itu sangat penting dan kita perlu bersyukur. Dan pada saat kita bersyukur, kita dapat berbuat. Pada saat Elisa membantu janda yang suaminya meninggal, dia datang dan saya tidak punya apa-apa. Dan apa yang saya lakukan, dia tidak minta, oke, semua orang di bait Allah sumbangkan 1 dinar. Tidak. Apa yang dia katakan pada janda tersebut? Apa yang ada di rumah? Dan apa janda katakan? Saya tidak punya apa-apa di rumah. Saya hanya ada bejana, bukan baldi. Oke, ada bejana, bejana kan? Karena itu apa? Tempayan saja. Dan Elijah katakan isi itu dengan air. Dan kemudian pada saat dia mengisi air,
mukjizat terjadi. Bukan dengan orang bagikan begitu, tapi mulai dari apa yang ada di rumah. Itu prinsip Tuhan. Kelola apa yang ada di dalam rumah. Kelola apa yang ada di diri saya. Apa yang saya bagus, apa yang saya mau melayani, apa yang saya ada di Tuhan berikan pada saya. Saya berdoa untuk seseorang yang dia katakan saya mau dipakai Tuhan, tahu talenta apa saya. Biasa saya doakan, saya katakan kamu ada talenta di mana kalau kamu dekat dengan Tuhan bagi kamu talenta untuk listener dan kamu punya talenta untuk presence. Kalau kamu di sana, kamu akan bawa, karena dia sanguine, jadi dia suka banyak bercakap. Nah, semua orang ikut dia. Dan kamu tahu, masa itu juga dia langsung pakai talenta dia menangis pada saat saya doakan, karena dia rasa saya tidak ada apa-apa yang untuk dapat pakai untuk melayani Tuhan. Dia menangis satu dan setelah saya doakan dia langsung beritahu, kamu doa untuk orang ini, kamu doa ini, karena semua itu semua mau didoakan, untuk didoakan oleh kami, karena dia itulah talenta dia. Orang dapat dekat dengan dia. Amin. Bagaimana kita berhutang kasih? Amin. Mari kita katakan sebelah kanan diri kita, bersyukurlah untuk diri kita. Amin. Yang berikutnya, slide berikutnya. Masa poin ketiga, kenapa kita mau terus praktis, mau terus lakukan perkara ini, yaitu membuang hutang-hutang yang tak baik, berhutang kasih karena masa Tuhan semakin dekat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudari, masa sudah dekat. Yesus akan datang kedua kalinya, dan kita semua adalah pengantin perempuan Yesus. Amin. Kita semua. Jadi jangan rasa kita semua. Jangan rasa saya lebih baik dari orang lain atau saya rasa saya kurang daripada orang lain. Tidak, kita semua sama. Jadi pada saat kita masuk ke surga ataupun berjumpa dengan Tuhan, kita tidak akan pakai title kita. Kayak kamu adalah CEO, kamu adalah pekerja MBKS, atau kamu adalah pastor. Semua tidak, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita mau menyiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Siapapun yang Tuhan berikan sebagai mentor ataupun pemimpin, itu untuk membantu kita melangkah satu langkah mendekat kepada Tuhan. Amin. Terima apa yang baik dan lakukan. Bukan karena kami di sini memimpin untuk membangun setiap kita. Itu kerinduan hati kami. Kami mau lihat kalian semua bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Dan suatu saat kalian dapat melakukan jauh lebih besar apa yang dapatkan dengan Tuhan. Amin. Karena kalau kita mau seize the moment, maksudnya itu ambil kesempatan, karena masa tidak panjang. Bukan hanya kedatangan Yesus, kehidupan kita sendiri. Anak-anak kami sekarang, Erwin hari ini 16 tahun, Cuncun ulang tahun ya, 16 tahun. Pada saat pagi tadi bangun, 16 tahun sudah, masa itu masih kecil. Terus sudah 16 tahun, cepat masa berlalu. Jadi jangan biarkan hal remetennya itu untuk buat kita susah. Jalan hidup ini. Pagi-pagi kami siapkan cake untuk dia. Sudah dia beli sendiri. Tak ada bunga. Kalau bagi bunga dari situ tak mau. Itu bunga mami. Itu bunga mami, bukan bunga saya. Pegang pun dia tak mau bunga mami. Jadi 16 tahun sudah. Jadi masa itu tidak banyak. Untuk kami pun 40 tahun sudah. Dan tahun depan masa sudah version 5.0. Oke, so kenakan perlengkapan senjata perang. Seize the moment, ambil opportunity. Saya bersyukur semalam kami ada RGL Funds. Kami dengan Berita, sisa Berita selalu pikir macam mana untuk mau buat training. Ada masakan, anak-anak muda ada waktu kan. Siapa yang akan train untuk belajar main musik, belajar hal-hal lain yang produktif. Lalu Sis mulai bercakap, ingat Mika cakap 2 minggu lalu makan siang dengan dia. Saya mau belajar drum, Sis. Oh
oh oke. Lalu saya tengok Erikson. Lalu cepat saya langsung seize the moment. Erikson, siapa kamu kan Dom ya? Saya salah confuse dia juga. Dom Erikson yang main drum. Saya pun tak main Erikson. Oh ini Mika mau belajar drum, ajar dia. Lalu Erikson cakap, sebenarnya saya ada kerinduan untuk bantu untuk train anak-anak muda pelaan di unit kami untuk belajar musik. Wah, cun sekali. Jadi Tuhan jawab doanya, amin. Mari kita tutup tangan untuk bagaimana Tuhan orkestra. Apa yang ada di kita? Apa yang mau kita lakukan? Tuhan bekerja dan dari saya meeting berapa lama? Oh, kita sudah plan untuk buat jam 2.0 ya. Florence 2.0. Setelah sekretari yang dulu. Kita akan buat jam untuk anak-anak muda yang mau belajar musik, keyboard, drum dan segalanya. Dan kita akan buat, bukan kadang kita takut sebagai ibu bapa atau sebagai ada masalah, mereka mau kan. Boleh setiap minggu kita berjumpa, tapi kita satu minggu kita main belajar musik, amen. Okay, jadi itulah yang kita perlukan, mengenakan perlengkapan senjata. Slide berikutnya sebelum siswa lagi. Jadi kita perlu mengubah pola pikir kita. Salah satu alasan kenapa kita tidak mengasihi orang lain yaitu karena kita lebih mengasihi diri kita. Tetapi memang Tuhan katakan kasihilah orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jadi bukan berarti kamu tidak perlu mengasihi diri kamu. Oh, apa saya tidak makan? Yang penting saya bagi orang makan. Ataupun saya tidak perlu masak istirahat karena saya perlu bagi orang masak. Tidak. Tuhan ini sangat balance. Firman Tuhan katakan itu kasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Jadi bagaimana kita mau orang treat diri kita, how we want other people to treat us, we treat the same way. Okay? Jadi kita lakukan perkara sama. Itu simple sekali. Kamu tidak diminta untuk mengorbankan nyawa kamu. Tidak. Kamu tetap mengasihi kamu, tapi kasih orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Amen. Jadi kamu kalau ada sesuatu kamu bagikan. Kamu ada bagikan. Bukan untuk kamu bagikan semua, tapi kamu boleh makan juga. Oke? Kamu bagikan setengah, kamu bagi setengah. Oke? Kalau kamu ada satu apel. Dan kamu jangan khawatir, kamu makan setengah tak cukup, nanti saya lapar. Tidak, saudara-saudara kamu cukup. Kalau kamu berbagi. Setiap banyak kali kami selalu belanja orang makan. Dan banyak kali pada saat kami dekat Kopitiam bertemu orang lain yang dari jemaat lain dan mereka yang kami sudah bayar. Kalau terjumpa mereka akan bayar gitu. Dan itulah pay forward. Jadi kalau kami selalu lakukan itu, pay forward, lakukan. Kamu berkati orang kamu akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Walaupun hal kecil sekali Tuhan tidak berhutang. Sis ada kongsikan, sis perlu sour cap. Ada orang bagi hadiah sour cap. Begitu telitinya Tuhan, begitu telitinya Tuhan akan memberi. Marilah kita mengasihi satu sama lain. Ubah pola pikir kita. Mari kita katakan sama-sama, marilah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amen. Jadikan ini sebagai pedoman. Mulai hari ini, mulai dari anak kita, keluarga kita, saudara-saudari di dalam keluarga Allah ini. Amen. Berikutnya, tanggalkan perbuatan kegelapan. Kadang yang membuat kita berdosa sebenarnya inilah perbuatan kegelapan. Dan perkara-perkara ini tidak berguna untuk kehidupan kita. Tidak. Kamu boleh pesta pora-pora. Saya pernah kongsikan dulu masa remaja college, saya pernah pergi ke pub. Saya tengok banyak orang yang mabuk. Saya tidak minum lah. Saya tengok orang yang mabuk. Setelah mereka berkongsi. Saya ada satu kawan gangster dulu masih
Dan dia katakan, ini bukan kehidupan yang saya mau. Dia tak mau. Setelah kami berkawan dengan kami, dia berubah. Dia sudah tinggalkan segala kehidupan dia yang lama, dan dia punya keluarga sekarang sudah baik. Amin. Jangan dalam pesta terlalu kelabukan. Karena kalau kamu mabok, kamu akan melakukan segala hal yang tidak baik. Karena kamu tidak luar kontrol, oke? Kemudian jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Kenapa orang ada percabur perzinahan? Karena hawa nafsu. Jangan tandalkan itu perbuatan kegelapan. Jangan dalam perselisihan yang benar. Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada pencurian? Dan semuanya itu disebabkan karena iri hati. Iri hati mau memiliki apa yang bukan milik orang lain. Janganlah merawat tubuhmu melebihi dari apa yang kamu perlukan. Contohnya hanya untuk memuaskan keinginan kamu. Kamu mau merawat diri kamu supaya nampak muda 20 tahun. Saya itu lebih baru dari Hope Malaysia ini. Ada satu sister, Pastor Simin. Dia umur 54. Mukanya macam baby face. Jadi kamu tak perlu pergi suntik-suntik atau apa. Melayani Tuhan. Tersenyum. Dia memang paling suka tersenyum, kasih senyum. Mukanya sangat masih muda. Umur 50 lebih, tapi mukanya macam anak muda. Itulah obat awet muda. Jadi senyum terus. Jadi kami pada sahabat Indonesia kami itu tertawa sampai malam. Sampai Pastor Laeng pun join kami. 60 tahun dia pun join kami main ulo. Oke, jadi jangan memuaskan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting, perbuatan yang tidak penting. Kita dapat enjoy bersama, kita dapat bersama dengan keluarga Tuhan di dalam tempat yang terkawal. Bagaimana kita menanggalkan perbuatan kegelapan? Yaitu selanjutnya mengenakan perlengkapan senjata. Ini benar-benar penting. Ini bukan untuk pemimpin, ini untuk semua kita, semua orang-orang Kristen. Apa yang kita lalui, cobaan, dosa yang kita lalui itu karena kita tidak mengenakan perlengkapan senjata. Yaitu apa? Ketopang keselamatan. Ingat keselamatan kita itu adalah helmet kita. Pegang itu keselamatan. Jangan kamu tukar dengan semangkok bubur. Keselamatan kita, oke? Keselamatan itu penting. Pegang itu, berbaju cirakan keadilan. Pegang keadilan. Lakukan apa yang benar. Pada saat kamu menghargai itu, kamu akan memiliki keadilan. Pedang roh. Jadi kalau ada kuasa kegelapan, cobaan, godaan, ada godaan kawan untuk ajak kamu untuk pergi tempat yang tidak baik, godaan untuk menyakiti diri kamu ataupun merusak diri kesehatan kamu dengan merokok. Pakai pedang rohani. Bukan karena rokok itu bukan orang karena kamu Kristen tak boleh merokok. Tidak, bukan itu. Karena kita mau mendorong ataupun mengencourage semua lelaki untuk tidak merokok karena itu merusak kehidupan kita, diri kita, paru-paru kita, dan itu akan mempengaruhi keluarga kamu nanti, orang-orang di sekitar. Amin. Jadi pakai pedang roh. Jadi kalau ada cobaan yang tidak baik, pakai pedang roh. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dengan pikiran. Kalau pikirannya sudah ada pikiran negatif, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa. Katakan sebelah kanan kiri kita, kamu punya kuasa. Oke, ikat pinggang kebenaran. Live in the truth. Jangan melihat daripada gosip. Oke, jangan live in the truth. Hidup di dalam kebenaran. Lakukan apa yang benar. Pakai apa yang ucapkan apa yang benar dan juga dengar apa yang benar. Ikat pinggang kebenaran. Kasut Injil. Kemanapun kita pergi, bawa Injil. Bukan berarti kamu pergi ke tempat teman mau kamu menerima Yesus. Tidak. Maksudnya membawa Injil adalah bawa kasih Tuhan. Apapun itu, kecil atau besar. Kami walaupun sibuk, kami tetap terima Pastor Steven dari yang Korean Pastor itu untuk ambil satu sesi kemah pemuda mereka.
Mereka pergi sampai ke Syria sana, balai benih sana untuk jangkau jiwa. Dan mereka ada camp. Dan kami ambil satu sesi. Dan kami berdoa dan juga berfungsi di sana melayani muda-mudi dari sana. Mereka come all the way dari Syria. 50 lebih orang. Bayangkan itu orang Korea. Orang-orang Korea hati mereka begitu besar untuk kami orang-orang di sini. Saat mereka adakan camp, kami berdoa dan malam pada saya itu saya ada satu anak Mia dia panggil sis ingat saya kak, ya ingat saya kak. Oke siapa ya? Saya ada ikut camp, saya pikir camp yang kita camp saya. Tidak camp satu lagi yang Korea. Oh oke. Dan dari sana juga kami seberang dan kami saya berdoa untuk dia sampai sekarang kami kontak. Dan dia akan bersyukur karena kamu berdoa dari kepolisian masa itu dia mau sungguh-sungguh untuk SPM dia mau capai cita-cita dan dia mau sukses dalam hidupnya. Amin. Pergi bawa Injil dengan apa yang kalian miliki. Berikutnya perisai iman, pegang iman. Apapun yang kita tidak paham dalam pelajaran ataupun masalah kita, pakai iman. Tuhan buka jalan, pakai iman, selesaikan, bantu saya untuk dapat mengatasi misalnya dengan kuasa Tuhan. Amen. Dan itulah perlengkapan senjata Allah. Berikutnya, boleh kalian silakan diri kalian pakai perlengkapan senjata Allah. Saya berikutnya, oke. Dari semuanya itu ada 2 perkara saya sebut golden rule. Kamu dapat baca di dalam 1 Petrus 4, 7-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amen. Jadi kedua golden rule yang saya mau titipkan sebelum kita tutup yaitu hanya 2 saja dari semua yang saya katakan tadi, yaitu pertama penguasaan diri. Kalau kita menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang dan kita tidak akan marah, kita tidak akan pikirkan tergoda dengan hawa nafsu, kita tidak akan berzina, kita akan membunuh, kita tidak akan menginginkan perkara orang lain karena penguasaan diri. Amen. Karena itu penguasaan diri sangat penting. Kuasai diri kita. Sebelum kita bercakap, pikir dulu. Kamu boleh hitung sampai 10 supaya sebagai praktikal. Sebelum kamu mau ucap sesuatu untuk mengutuk orang lain ataupun kamu pikir 10 kali. Contohnya lah, dan masa kamu pikirkan. Banyak kali pikir mau marah, mau WhatsApp seseorang, mau marah, kemudian sudah tulis, Tuhan ini bukan daripada saya, dari diri kita. Jadi penguasaan diri ini sangat penting. Dan saya juga belajar menguasai diri sebagai ibu juga. Sorry, 5 menit saja. Anak saya dekat 12. Mereka mulai mereka bersama dengan belas dan melayani di kantor. Saya belajar penguasaan diri. Kadang kalau sebagai mungkin kamu pikir sebagai pastor ataupun sebagai leader, kami akan plan untuk pelayanan dia. Tidak, kami tidak pernah bercampur di dalam pelayanan mereka. Hari ini Eden main bass, tidak pernah minta Ezra bagi Eden main bass. Tidak. Mereka yang tanya dia, kamu mau pelayanan apa? Lalu dia main dia cakap tak ada yang main bass. Bolehlah saya belajar dia main. Lalu ada satu orang lagi tanya saya, Aaron mau pelayanan apa? Boleh dia main dulu. Lebih baik kamu tanya dia. Kamu tanya dia yang perlu menjawab apakah dia mau pelayanan lagi. Amen. Jadi kita belajar untuk menguasai. Sebagai ibu bapa saat kami belajar untuk itu. Menguasai diri untuk kehidupan anak kami, jalan pelayanan mereka, jalan iman mereka, bukan untuk kami atur, tapi biar mereka berjalan. Karena kalau dia jatuh atau dia bangun, dia harus belajar bangkit sendiri. Karena hari ini saya bersama dengan dia, tapi kami tidak dapat bersama dia selama-lamanya. Tapi kami buka peluang.
kami akan tuntun dalam role kami sebagai ibu bapa di rumah. Bentuk mereka, karakter mereka, decision mereka, kami ajar mereka, tapi mereka perlu belajar mengambil keputusan sendiri. Amen. Jadi sebagai ibu bapa, mari kita juga memakai diri untuk membangun anak kita agar mereka jadi dan penguasaan diri sebagai ibu bapa juga sebagai contoh. Banyak kali kita perlu belajar. Kami tidak bertengkar di depan mata mereka, jarang sih bertengkar. Ada di mahkamah. Oke. Dari kami belajar untuk menjadi example di depan mereka. Kalau saya tersilap, saya marah mereka. Kadang kita memang itu kan manusia, terlepas kata. Saya harus pergi. Kalau masih kesal, saya pergi kamar Ariel atau Eda, saya kata, kita perlu bercakap. Terus kadang-kadang, kamu, sorry, tadi mami terlalu keras kenapa ini. Tapi itu bukan berarti mengizinkan saya untuk mengatakan hal tersebut kepada itu tidak benar. Mami tidak seharusnya bercakap seperti itu. Itu dapat karena apa yang kita katakan itu akan meracuni pikiran anak kita. Jadi kita perlu belajar. Salah minta maaf. Dan baru hari ini saya bercakap dengan dia. Ada nggak masa di mana kamu rasa sangat kesal? Ada masih ingat waktu itu. Tapi pada saat dia cerita dia tidak kesal. Masih kesal kan? Tidak. Dia kesal karena saat perkara yang saya suruh dia hitung duit saja. Duit akal dia. Dia tak mau hitung, dia bagi saja saya. Tidak, saya mengajar dia untuk belajar menghitung apa yang dia hitung. Tapi dia marah, saya itu mungkin mood dia tak baik. Kami berdua macam keras sama kerasan. Saya sangat kesal, saya pun sangat kesal. Dan baru-baru ini kami bercakap. Oh ya, itu sangat kesal. Tapi dia sudah masih kesal. Tidak kesal lagi. Jadi semua yang kita lakukan dan kamu lakukan. Pada saat saya memaafkan dan memaafkan, semua akan berkah. Tidak lagi Tuhan. Berikutnya, habiskan. Tak ada slide. Pergi ya. Oke, mari kita siap. Kesimpulan. Para musisi Malaysia, apakah kesimpulannya adalah apakah kita berhutang? Apakah hutang kita seperti Roma 3:19? Oke, saya tidak menyebutkan dalam hutang material, tapi hutang yang disebut dalam Roma 3:19. Bayarlah dan berdamai. Bayarlah dan berdamai. Dan hanya satu hutang yang tertinggal, yaitu berhutang kasih. Mari kita terus menunjukkan kasih terhadap satu sama lain dengan kasih Yesus. Hiduplah dalam penguasaan diri, dan yang kedua adalah kasih. Karena dengan kasih kita dapat melepaskan segala apa yang tidak baik. Dan dengan kasih Tuhan menyelamatkan kita. Dengan kasih juga kita mendapatkan kehidupan kekal. Karena itu kita mengasihi dengan kasih Yesus. Amen. Mari kita